Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman di masa pandemi ini? Semoga kita semua pada sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau bikin atau ngukir henna putih. Di sini aku bukan mau ngajarin teman-teman ya, tapi di sini mau berbagi aja gitu, sharing tentang perhenaan. Ini aku pakai henna putih. Waalaikumsalam. Henna itu kan ada macam-macam ya teman-teman. Ada henna putih, henna merah, henna warna hitam. Nah, henna putih ini dia teksturnya tuh cair. Jadi untuk mengaplikasikannya itu dia nggak perlu ditekan henaknya itu. Jadi cukup digores-gores dia itu udah keluar sendiri si henanya itu. Henna putih itu dibuatnya harus flat ya teman-teman. Jadi tuh nggak boleh nggak boleh timbul. Jadi harus flat, harus rata dengan kulit gitu loh. Biar hasilnya itu alami dan natural. Tuh di sini aku lagi bikin bunga-bunga. Cuman digores-gores aja, nggak ditekan ya henaknya. Berbeda sama henna merah. Nah, kalau henna merah itu kan dia teksturnya itu kental karena dia itu kan nempel di kulit alias dicuci kan nanti, jadi dia napak di kulit gitu hasilnya. Jadi dia itu teksturnya kental dan harus ditekan. Kalau henna merah harus ditekan. Nah, kalau henna putih ini digores-gores aja dia udah keluar sendiri. Terus kenapa sih henna putih kok tarifnya lebih mahal daripada henna merah? Karena dari segi harga hennanya itu dia lebih mahal daripada henna merah. Terus cara mengaplikasikannya juga dia tuh lebih sulit. Ditambah kalau henna putih itu dia dibikinnya harus hari H ya. Jadi si tukang henna tuh harus subuh-subuh gitu berangkatnya tuh. Apalagi kalau calon pengantinnya jauh ya, meren jam 3 pagi harus berangkat dari rumah. Jadi butuh biaya yang banyak, juga tenaga yang super kalau henna putih itu. Dan juga henna putih itu dia kan harus ada lemnya untuk mengaplikasikan glitter gitu kan supaya kerlap-kerlip gitu. Jadi bahan-bahannya itu banyak gitu, lebih banyak daripada henna merah. Nah gitu deh, kenapa henna putih lebih mahal tarifnya daripada henna merah. Nah, buat teman-teman yang mau belajar henna, jangan ragu, apalagi yang punya bakat ngegambar gitu ya. Itu aja lihat-lihat di Google atau bisa lihat juga ya ini video ini tentang cara menggunakan henna, tutorial henna. Karena alhamdulillah saya sendiri otodidak lihat di Google ya, iseng-iseng, dan alhamdulillah jasanya kepake gitu. Jadi salah satu jalan rezeki juga. Kalau saya berbicara tentang tarif, karena saya baru pemula, saya itu baru mulai itu tahun 2018 atau 2019 ya kalau nggak salah. Jadi masih awal-awal banget lah gitu. Dan naripinnya juga nggak mahal. Karena apa? Karena saya sadar diri gitu, saya baru pemula dan hasilnya tuh nggak secetar para senior gitu. Jadi mereka yang udah senior, yang hasilnya udah bagus, ukirannya rapi, jadi udah nggak heran kalau harganya 300 sampai 500 ribu gitu. Nah kalau saya mah sadar diri aja, sesuai dengan kualitas saya. Jadi saya hargainnya masih di bawah 300 ribu. Tapi nggak jelek-jelek amat insya Allah. Karena saya juga terus belajar, terus memperbaiki apabila ada kesalahan-kesalahan. Dan terus juga tips buat henna, tips-tips buat yang mau belajar henna. Jadi kita tuh harus tekun belajar terus.
kalau bisa ikutin acara-acara gitu, misalnya ada perlombaan atau apa, karena di situ tuh kita bakal dapet banyak ilmu-ilmu ya dari para senior-senior. Terus juga kalau berbicara lagi nih ya sama tentang henna putih. Jadi henna putih itu kadang beda-beda ya. Henna putih itu teksturnya tergantung kita belinya di mana dan merek apa gitu. Ada yang teksturnya kental, ada yang teksturnya cair. Nah, aku tuh pernah tuh beli di salah satu online shop henna putih itu ada yang teksturnya kental. Jadi kan kalau kental itu dia susah keluar ya. Beda kalau sama yang cair. Jadi kalau yang terlalu kental itu henna putih, dia jadi kurang bagus gitu buat diukirnya. Jadi malah timbul gitu, nggak rata atau nggak ngeflat ke kulit. Jadi berenjal-berenjul gitu loh, kalau bahasa Sundanya mah. Terus juga kalau ngehenna itu kudu sabar, sekitar sejam atau 2 jam lah ya, tergantung motifnya. Kalau motifnya simple bisa 1 jaman, kalau motifnya rumit banyak ukir-ukirannya bisa sampai 2 jam. Dan itu teh kita teh duduk mata melotot, tangan gemeteran megangin henna, kaki kesemutan. Jadi tolonglah mengerti para tukang henna ya. Jadi jangan sampai bilang gening meni mahal henna teh, tibang harga henna nama cuman sakitu. Lain harga henanya doang, maksudnya teh ini mah masalah jasanya gitu, jasa ngukirnya, jasa tenaganya gitu. Jadi senang banget gitu kalau ada calon pengantin yang bisa menghargain tukang henna. Tuh itu aku lagi bikin ini lagi ukir-ukiran. Jadi kalau misalnya bikin ukiran kayak gitu tuh ya harus kalau bisa itu yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi jangan yang terlalu anggrang-anggrang, dan kalau bisa itunya tuh sama besarannya itu, bulet-buletannya itu sama. Jadi jangan besar kecil, jadi kelihatannya tuh kurang rapi. Aku juga baru belajar, jadi apabila ada kekurangan mohon dimaklumi ya. Ini tuh sebenarnya sambil ngasuh anak, ini tuh sambil nyuapin makan, di post terus videonya ini. Maklumlah, mamah muda lagi mencari usaha, yang punya anak kecil jadi rempong. Tuh terus ngukir lagi pelan-pelan. Jadi harus pelan-pelan banget. Oh iya, yang mau kepoin hasil karya henna aku bisa ya follow Instagram aku, Cindy Beauty Henna Art. Di situ ada hasil-hasil henna aku berikut dengan foto-foto pengantinnya. Ini aku ngukir lagi ya yang sebelah kiri atas. Ini juga bingung sebenarnya mau motif apa ceritanya. Nah ini juga aku dibintik-bintikin. Nah jadi buat nutupin apa kan, kalau itu tuh kan sok nggak rata tuh ya geningnya tuh bagian atasnya. Nah buat ngerapihinnya itu dikasih titik-titik itu. Nah aku juga bikin titik-titik itu tuh nggak dipencet hennanya, jadi cuman digores-gores aja dia keluar sendiri. Kalau dititik-titikin itu kan jadi kelihatannya tuh rapih gitu dan rata. Terus ini dititik-titikin lagi bulat-bulat gitu, dan usahakan titik-titiknya itu yang deket-deket jaraknya, jadi jangan jauh gitu, bikin jarak titik satu dengan titik yang lain tuh jangan jauh-jauhan, harus yang deket gitu. Nah terus aku itu tuh bikin titik di tengah ya buat ngebatas, jadi biar lurus sama jari tengah gitu. Ini aku mau bikin kubah.
satu kubah ke atas, bukan kubah sih ya, kayak apa ya, oval gitu, bentuk oval. Bisa juga digaris kalau mau digaris pakai itu, pakai pensil alis yang warna pensil naon teh namanya, pensil mata yang warna putih gitu loh, yang bisa dihapus. Bisa tuh dibikin garis dulu kalau misalnya nggak mau banyak coret-coretnya. Oh iya, misalnya tuh kita tuh salah tuh ya, nah enaknya di henna putih ini misalnya kita salah tuh bisa dihapusnya pakai apa, pakai tisu basah, nggak bisa pakai tisu kering, soalnya dia itu sekalinya nempel di kering. Nah jadi kita tuh harus persiapan tisu basah, misalnya ada garis yang salah atau ada garis yang nggak lurus, itu bisa dielap pakai tisu basah. Nah berbeda nih kalau sama henna merah itu kan di sekali nempel langsung ngejiplak ya di tangan, jadi benar-benar harus teliti kalau henna merah itu, soalnya kalau salah dia susah banget dihapusnya, apalagi kalau misalnya kejaret gitu atau ngebleber gitu. Terus juga pernah tuh pengalaman ngehenain pengantin, dia tuh tangannya keringetan mulu, jadi tuh si henanya merahnya itu ngebleber gini dan tangannya tuh pada merah gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi aku yang sebagai tukang henanya juga ngerasa nggak enak, tapi udah gimana, tangannya dia keringetan terus kan, suka ada tuh ya orang yang tangannya keringetan terus. Nah yang tangannya keringetan itu pakai henna putih kurang cocok, soalnya nanti henna putihnya nggak akan nempel. Kalaupun mau pakai henna merah, kalau mau itu yang motifnya itu yang besar-besar, atau jadi jangan ada ukiran yang kecil-kecil, soalnya nanti dia henanya bakal menyatu dan ngebleber kan, kena air tuh dia si henna tuh menyatu gini, si garis 1 sama garis 2 misalnya tuh, terus dia deket-deketan garisnya, kalau kena air melebar jadinya jadi satu ukiran, dan itu jadi malah nggak rapi gitu, ngebleber gitulah, tahu kan ya ngebleber. Dan kalau bisa mah pakai sarung tangan aja, misalnya tangannya tuh keringetan, soalnya sayang kan udah bayar henna gitu tapi nanti hasilnya nggak bagus. Terus juga kadang kan tukang henanya juga yang disalahin, padahal emang tangan catinnya yang keringetan. Nah terus ini aku bikin ukir-ukiran lagi yang kayak gitu. Maaf ya teman-teman, ini videonya dicepetin biar cepet gitu, biar teman-teman gak bosen juga. Nah kalau ini kita normalin lagi ya, ini udah ngukir di bagian jari. Nah kemudian itu kan kataku juga itu dasarnya tuh begitu aja tuh ngukirnya tuh, yang kecil-kecil ukiran kayak gitu harus dilatih juga. Awalnya aku juga bikin garis-garis kayak gitu tuh nggak rata gitu loh, ada yang kecil ada yang besar. Nah terus kalau bisa itu garis besar dan garis kecil itu harus ada, jadi untuk jadi sisi gitu, biar si ukirannya kita itu nggak desainnya tuh nggak monoton. Ini bikin di jari manis. Sebenarnya gitu aja teman-teman, gampang kok, gampang susah, jadi kudu sabar. Nah ini tuh dalam mentahnya ukiran ini tuh, jadi nanti tuh kalau udah jadi
udah jadi ukirannya semua, nanti dibalur-balurin tuh pakai lem glitter biar kerlap-kerlip tangannya. Jadi segini tuh belum selesai, harus dipakein glitter. Dititik-titikin lagi buat ngerapihin. Ingat ya teman-teman, henna putih itu enaknya bisa dihapus. Dia dihapusnya pakai tisu basah. Lanjut lagi. Nah, biasanya itu kalau buat ukiran di jari itu sama ukirannya, 5 jari itu sama. Kalau mau dibeda-bedain juga boleh-boleh aja, asalkan motifnya yang bagus, yang sesuai gitu. Mohon maaf ya teman-teman kalau ada salah, ada kekurangan dalam membuat henna atau ucapan ini yang tersendat-sendat terus, karena maklumlah bukan public speaking. Mohon dimaklum dan dimaafkan. Jangan lupa kepoin Instagramnya Cindy Beauty Henna Art dan follow juga ya. Nah, ini bikin ukiran-ukiran lagi, dari yang kecil terus ke besar, terus yang kecil lagi. Bikin lagi ukiran. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Ini tuh hampir selesai ya, karena yang ketiga jarinya itu nggak sempat aku ukir karena anakku nangis, pengen main dia, dan akhirnya cuman sampai 2 jari. Kita belum finishing ya, segini tuh belum finishing teman-teman, belum jadi gitu loh, masih ada glitter yang harus dipasang. Nanti insya Allah kalau sempet saya bikin video finishingnya ya, finishing henna putih yang pakai glitter itu loh. Nah, udah jadi nih, pakai titik-titik lagi, 3 jari nggak kepake. Dadah teman-teman, jangan lupa follow Instagram Cindy Beauty Henna Art.